Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dapat datang untuk hadir dalam rangka menuntut ilmu. Oke, salam dan salam nanti kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahaskan materi mengenai ta'aruf. Jadi teman-teman sekalian, ada yang tahu di sini pengertian ta'aruf? Oke, silakan saudara. Yang saya ketahui dari para muhadhir adalah mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan. Hal itu kalau bentuknya tentang mensucikan diri. Oke, siap. Oke, terima kasih pada yang jawab. Oke, baik. Jadi tahara ini adalah salah satu kesucian maupun dari hadas ataupun najis. Jadi tahara ini dalam bahasa Arabnya raf'ul hadath wa idalatun najasah, yaitu membersihkan hadas atau membuang najis. Itu dalam bahasa Arab ya. Jadi dari diistilahkan juga tahara ini adalah salah satu keadaan kita suci, baik tempat pakaian ataupun yang lainnya. Itu adalah pengertian dari tahara. Kemudian masuk di jenis-jenis tahara. Jadi ada dua jenis tahara, tahara kecil dan tahara besar. Jadi tahara kecil ini contohnya seperti kita bikin buang angin ya. Buang angin itu termasuk tahara kecil. Dan untuk mensucikannya kita hanya berwudu saja kalau kita melaksanakan sholat. Kemudian selain itu kita buang air besar. Selain buang angin, kita buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, kemudian ini tadi tahara kecil ya. Kemudian tahara besar. Tahara besar ini dia adalah salah satu di mana kita contohnya dia mengalami basah bagi seorang laki-laki, kemudian haid bagi perempuan ataupun nifas. Dia cara mensucikannya ini yaitu dengan mandi. Oke, paham ya? Kemudian cara mensucikan hadas. Jadi contohnya kita masuk dulu di macam-macam najis. Jadi
Najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang tahu macam-macam najis? Saya Pak, Oke, silakan. saya ketahui itu ada 3 macam najis. Yang pertama najis ringan, najis. Yang kedua najis berat, dan yang ketiga najis sedang. Oke, terima kasih. Oke, kita dengar ya yang dikatakan oleh saudara kita. Yang pertama itu najis ringan atau mukhafaf ya. Jadi najis mukhafaf ini adalah najis yang tergolong ringan. Jadi contohnya najis ini seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain air susunya. Jadi ini najis ringan ya. Jadi cara mensucikannya itu hanya kita mengambil air kemudian membersihkan air. Itu najis mukhafaf. Jadi contohnya seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain air susunya. Kemudian najis sedang. Atau saya katakan najis mutawasit ya. Jadi najis mutawasit ini adalah najis yang tergolong sedang. Jadi najis ini kita bisa dapati dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, contohnya seperti tadi juga kita sudah katakan seperti kita menginjak kotoran ataupun kita buang air kecil atau buang air besar. Jadi untuk membersihkannya hanya dengan membersihkannya dengan air sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Yang terakhir najis berat. Atau gambar. Oke. Jadi najis ini najis berat ya. Jadi najis ini bisa kita lihat dari kotoran hewan, ya babi dengan anjing. Meskipun bukan dari kotorannya, air minumnya juga dia termasuk najis berat. Jadi saya dua saja ini dengan jadi cara mensucikan najis mukhalatsah ini yaitu dengan menyiramkan atau mengguyurkan air yang terkena najis sebanyak berapa kali? Oke, kali. Dan satu kali dicampur dengan tanah. Jadi itu cara mensucikan najis mukhalatsah. Disiram dulu saudara kita dengan najis atau dijilat anjing ya. Jadi dijilat anjing. Jadi cara mensucikannya disiram air 3 kali, disiram air 6 kali dan 1 kali dicampur dengan tanah sampai hilang bau, warna dan rasanya. Itu jadi inilah macam-macam najis. Kemudian lanjut
Kemudian lanjut apa lagi ya? Cara mensucikan hadas. Itu dulu kan? Ya apa-apa. Cara mensucikan hadas. Oke. Jadi di sini berbagi menjadi tiga. Ada dengan langkah berwudu, kemudian mandi ataupun tayamum. Jadi yang pertama wudu. Jadi wudu ini sudah disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 kalau tidak salah, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wa masahu bi ra'sikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi ini adalah perintah sholat bersama langsung dengan wudu. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai dengan siku. Kemudian basuh kepalamu, yang terakhir basuhlah kedua kakimu sampai dengan kedua kaki. Itu adalah perintah wudu dalam sholat. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa yang pertama tadi ini untuk rukunnya saja ya. Jadi tadi yang pertama kita ambil yang pertama di niat ya. Niat, kemudian basuh kepala, basuh wajah, kemudian basuh kepala, tapi kalau teman-teman mau tambah dengan yang sunahnya seperti hidung, mulut, kemudian yang apa? Mau masukkan mau tambah yang sunahnya itu juga boleh. Tapi kalau yang juga boleh juga, ya. Jadi paham ya. Kemudian yang kedua mandi. Mandi ini adalah salah satu seorang tadi mengalami yang saya sebutkan sebelumnya ya, mandi basah, haid atau nifas ya. Jadi ini dilakukan dengan mandi. Yang pertama itu niat. Sebelum ini kita tanya dulu di sini, ada yang tahu niat wudu sebelum kita masuk ke mandi ya? niat wudu. Oke, silakan. Nawaitu wudu'i bi'ahnadasi. Oke, terima kasih. Jadi awal yang pertama itu adalah niat, ya. Jadi ketika kalau kita tidak niat maka tidak akan sah ya wudu kita kalau salah. Kayak misalnya kalau orang wudu itu pasti akan sudah mulai sholat ya. Oke, kemudian mandi. Mandi itu yang pertama juga niat. Ada yang tahu niat mandi? Ya silakan. Nawaitu
Islam dalam bergradasi akdal farman bila Oke. Jadi yang pertama niat, kemudian ini saya ambil untuk saya ya. Kemudian mengguyur air ke seluruh badan. Jadi rukun mandi ini kalau misalkan kita sudah niat, kemudian kalau rukunnya kalau misalkan sudah terkena semua air yang ada di anggota kita itu sudah sah. Jadi bisa dipahami ya. Atau mungkin kalian mandi di laut, misalkan dari jembatannya, kalau kita sudah niat langsung loncat di laut, itu kalau sudah terkena semua itu, insyaallah sah mandi kita. Jadi itulah rukun mandi. Kemudian yang ketiga, tayamum. Yang pertama yang ketiga. Jadi tayamum itu pertama niat juga. Ada yang tahu? Mungkin saudara akan lagi niat tayamum. Oke, silakan. Tayamum al-istiqamah salat di fardhu ta'ala. Oke, alhamdulillah. Jadi tayamum ini bisa mengganti pintu ataupun mandi. Kalau misalnya kita sudah bertayamum, tapi itu dalam konteks tidak ada air ya. Jadi yang pertama itu niat, kemudian ini sama dengan ini. Oh, tidak. Kalau tayamum dia niat, kemudian saya langsung praktek ya. Tayamum, misalkan kita sudah niat, kemudian mengambil debu di mana terserah, mau di tanah atau di tembok, ya. Jangan begini ambil baru masih banyak tanah di tangannya kita, langsung kita sampingnya kita. Begitu ya. Jadi kita mengambil tanah, kemudian di tangan kita sampai tersisa tanah-tanah seperti tanah-tanah yang kecil ya, kira-kira tuh. Kemudian usapkan ke wajah balik. Kemudian ambil lagi, disapu ke tangan sampai dengan sini. Jadi itu saja. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Semoga bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita, terutama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin sampai di sini aja pembahasan mengenai taharah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun teman-teman. Karena taharah ini penting sekali dalam kehidupan kita. Terutama dalam hal meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam salat ya. Jadi kalau teman-teman yang belum dipahami, saya persilakan untuk bertanya mengenai dalam pembahasan
yang ngomong saja. Tanya. Jelas Jelas ya? Ya. Ini yang tadi ya, jadi diperhatikan tandanya. Kalau misalkan ini sudah dibikin sini atau di daging ayam ya, jangan langsung di ya. Oke, saya kira jelas ya. Oke, mungkin kita cukupkan pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kebenaran dan tidak Allah, kesalahan dan tidak bisa sendiri. Kita tutup dengan ucapan ilahi bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saudara.